Ayo Sugeng, terima kasih Kang. Alhamdulillah. Lanjut, silakan lanjut. Kang Saya Jomikel, ngikut. assalamualaikum. Saya ngikut aja. Monggo. Sambil. Lanjut. Monggo Kang Hendro dilanjut Kang Hendro. Jadi itu pendapat saya pribadi. SP kata yang terakhir kalinya. Jadi Tuhan menurunkan seseorang untuk terakhir kalinya di dunia. Jadi mungkin setelah SP muncul, ya udah terakhir kalinya sudah pungkas-pungkasan, udah rampungan lah orang bilang. Jadi Mas Galang tadi nyampein Satria Pamungkas, ya itu bahasa yang tersirat, pesannya seperti itu. Jadi bukan juga apa ya, katanya juga Isa Al-Masih akan dilahirkan kembali di kehidupan kedua kalinya. Jadi mungkin Sang Isa Al-Masih inilah yang menjadi Sang SP, yang menjadi Satria Pamungkasnya, yang menjadi Satrio Piningitnya. Seperti itu kira-kira Mas Galang, Mas Jomikel, Mas Imam Sahrawi, Mas Sejoran Biru, pendapat saya. Silahkan Anda tanggapi, silahkan. Siap, Kang. Thank you. Siap. Terima kasih untuk Kang Hendro. Nah ini saya juga mau tanya nih, mungkin kan dengan pendapat yang lain kan mesti berbeda-beda nih. Saya masih mau membahas tentang pertanyaan Kak Lili tadi ya. Nah ini saya mau tanya nih sama Kang Sejoran Biru nih ya. Nah Kang Sejoran Biru nih, bagaimana nih pendapat sampean tentang gerhana kemarin nih? Monggo Kang. Tentang gimana Mas Kang? Sorry. Tentang gerhana yang kemarin terjadi Mas. Yang kemarin ya. Monggo Kang. Ya kalau menurut saya itu ada suatu itu kayak semacam ya adanya portal sih, intinya penyempurnaan kalau menurut saya gerhana matahari kemarin gitu. Cuman ya intinya dari saya yang terpenting tuh kitanya tuh semua itu harus punya hati yang sama lah untuk menyatukan Nusantara pada akhirnya. Kalau menurut saya selain kita juga menunggu sang SP itu, kita juga harus punya hati yang sama gitu, punya jiwa ksatria semua untuk ya kita bergotong royong lah untuk membangun kembali lah Nusantara yang sudah lama kita bilang secara akhlaknya tuh udah berubah dari zaman ke zaman gitu kan. Selain kita juga mengkaji diri yang kayak Mas Galang bilang, mungkin tadi saya sempat dengar Mas Galang bilang mengkaji diri untuk sekarang lebih banyak belajar sebelum umur 30 ya. Berarti artinya kita juga mesti mempersiapkan diri gitu untuk menyambut dan untuk menjadi seorang warga Nusantara yang sama, yang memiliki niat, artinya tuh keadilan tuh di atas segalanya. Artinya kita nggak bisa lagi membedakan antara ras, golongan, dan juga kepentingan diri, tapi artinya kepentingan dan keadilan itu adalah nomor satu dibanding yang lain. Jadi artinya ya kita juga mesti memperbaiki diri dan pandangan diri, dan tujuan kita nih harus diperbaikin gitu sebelum kita juga kita bilang kita sangat senang gitu misalnya ke depan kita menyambut era yang baru, tapi kita juga harus merubah diri lah gitu untuk menyambut era yang baru itu, barulah bisa terciptanya ke Indonesia emas itu ya semua juga faktor daripada kitanya juga sih maksudnya gitu untuk menuju ke sana gitu aja sih Mas Galang kalau dari saya ya. Gitu. Mungkin yang lain bisa nambahin atau gimana? Monggo nih Kang Jo mau nambahin nggak nih? Kang Jo ini ya. Monggo. Tentang apa nih? Ya masih terkait dengan gerhana yang kemarin Gerhana ya. Kalau saya gini, kita ambil dari berbagai macam sudut pandang ya. Pertama dari sisi Islam itu ada hadis, walaupun mungkin hadisnya itu dhaif, lemah atau mungkin palsu katakan ya, tapi kan sudah dikenal banyak orang sehingga derajatnya mutawatir itu udah dikenal
oleh banyak orang sehingga jadi hasan. Nah, statusnya itu kalau nggak salah ya. Nah, artinya gini, dikatakan di hadis itu bahwa kemunculan dari sang penyelamat akhir zaman itu adalah di 2 tahun, di mana dalam 2 tahun berturut-turut terjadi gerhana matahari. Matahari aja ya, bulannya enggak. Artinya bulan itu kebetulan kan fenomena mungkin ya, itu kan kuasa ilahi. Tapi di hadis katakan 2 gerhana matahari. Nah, berturut-turut. Nah, tahun lalu, makanya waktu itu sempat saya kira tuh tahun lalu tuh keluar kan. Nah, tahun lalu kan 2 kali juga tuh, di bulan Ramadan juga. Nah, terjadi gerhana matahari dalam 2 tahun berturut-turut, dua-duanya terjadi 2 kali, dua-duanya di bulan Ramadan. Nah, tahun 2024 2 kali di bulan Ramadan, puasa ya. Terus 2025 nih 2 kali. Nah, artinya kalau kita menghitung dikaitkan dengan hitungannya Ibnu Arabi ya, yang dikatakan bahwa usia umat Islam itu tidak lebih dari 1500 tahun. Kalau kita kaitkan dengan sekarang ini masuk tahun awal periode 100 tahunan, di mana keruntuhan dari siapa namanya? Dari Turki Utsmani itu tahun 1924. Nah, 2025 ini ibaratnya awal tahun dari periode 100 tahunan. Yang mana kalau dihitung dari sekarang 1446, kalau ditambah 100 itu udah 1546 kan, yang artinya kalau patokannya dari Ibnu Arabi itu kurang dari 1500 tahun, berarti ini adalah 100 tahunan terakhir, yang mana tersisa sekitar 41 tahun dikurangi 13 tahun masa kenabian, jadi sekitar mungkin berapa itu, coba dihitung, saya nggak bisa ngitung. Nah, artinya kalau kita katakan Imam Mahdi nanti munculnya masih lama misalkan, nah sementara yang kita tahu ya, kejadian dalam gerhana matahari selama 2 kali berturut-turut dalam 2 tahun berturut-turut itu, fenomena ini kejadiannya per 15 tahunan kalau nggak salah, 15 sampai 20 tahun. Nah, kalau ini maju misalkan bukan nih mundur lagi 20 tahun ke depan misalkan gitu ya, saya kira sih waktunya udah mentok gitu ya, udah mepet gitu. Itu perkiraan saya dari hitung-hitungan. Nah, lalu kita tahu bahwa usia Rasulullah ya, kebetulan nih malam ini 17 nih. Malam 17 itu malam apa namanya? Diturunkannya Al-Qur'an ya. Nuzulul Quran, di mana Nuzulul Quran itu adalah peristiwa Rasulullah, Nabi Muhammad itu diangkat sebagai Rasul. Allah, hati-hati Mas. Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul itu pada saat peristiwa apa namanya tuh Nuzulul Quran. Kenapa? Ya karena Al-Quran masuk ke dalam dada Rasulullah kan gitu kan istilahnya itu. Jadi masuk ke dalam dada Rasulullah. Nah, itu tuh pada peristiwa Nuzulul Quran. Nah, sosok yang sama pun akan mengalami hal yang sama, cuman walau a'lam kapan ya untuk ininya ya. Karena itu kan kuasa ilahi, Allah yang berkehendak. Nah, tapi kalau kita mundur, Rasulullah diangkat menjadi Rasul itu antara umur 40 sampai 45 tahun kan gitu ya. Nah, dari usia sekarang 2025, coba mundur ke belakang 40 tahun. Nah, kan sosok tersebut juga dilahirkan itu juga di 2 tahun berturut-turut terjadi gerhana matahari di bulan Ramadan 2 kali juga sama gitu. Coba mundur. Kalau dari tahun 2025 mundur 40 tahun, tahun berapa tuh? Misalkan tahun 90 gitu ya. Nah, ada nggak tahun 90 itu gerhana matahari seperti itu? Kalau nggak ada, mundur lagi 41, mundur lagi 42, mundur lagi 43 sampai ketemu di angka berapa, di tahun berapa coba. Nah, itu perkiraannya. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, sehingga hemat saya sebetulnya ya balik lagi nih walau alam bisawab ya. Karena kan kita ini dikasih akal, dikasih kolbu, dikasih ilmu iman akal, dikasih fenomena alam. Fenomena alam itu kan ayat-ayat kauniyah ya kan, yang perlu kita yakini. Di alam semesta ini kan semua adalah firman Tuhan begitu. Adanya kejadian gempa, adanya kejadian, coba
periode ini saja setelah kemarin gerhana matahari dan gerhana bulan nih, itu fenomena alam kita bisa melihat ada 4 gunung ya yang meledak ya. Ada gunung Lekotobi apa saya lupa namanya itu, terus Marapi yang di Padang, terus gunung Merapi, lalu gunung Semeru begitu kan. Saya pikir tadinya gunung Slamet juga mau batuk tuh, ternyata enggak kan. Nah terus kemudian sebelumnya terjadi juga banjir bandang di daerah Jawa Barat. Nah fenomena alam lainnya ya, Allah memberikan satu petunjuk untuk kita, Allahu a'lam bishawab, itu maksudnya apa. Di Pulau Jawa, di Jawa Barat khususnya, itu ada awan sebesar Pulau Jawa Barat. Nah apakah maknanya? Nah kalau kita merujuk pada pertama kali Rasulullah diketahui oleh seorang seorang pendeta ya dari Bukhaira, pertama kali diketahui atau orang tahu bahwa Rasulullah itu sudah muncul, dalam arti walaupun masih kecil gitu ya, itu kan pendeta itu melihat ada awan di atas kereta onta yang dimana di dalamnya ada Rasulullah kecil, kalau nggak salah umur sekitar 12-15 tahun, Allahu a'lam tuh. Nah artinya apakah itu juga akan memberi isyarah yang sama kan gitu. Nah terus lagi ini kita kemungkinan nih banjir dan peristiwa alam lainnya ini akan terus banyak kejadian nih sampai dengan akhir tahun ini nih, Allahu a'lam. Nah balik lagi ya, terus kan di hadis ada dikatakan bahwa tengah Ramadan itu cirinya adalah adanya apa, kabut dukhon itu. Nah kabut dukhon itu jangan serta-merta kita menelannya itu, memaknainya itu dengan yang nyata. Jadi kabut dukhon itu jelas kan di Al-Quran itu, ad-dukhon itu, surat ad-dukhon itu ayat berapa itu, saya kemarin coba iseng-iseng di konten saya juga saya bikin di TikTok ini, saya bikin di situ tentang bab dukhon. Itu di surat ad-dukhon itu ayat 9 sampai 13 kalau nggak salah. Itu dikatakan di situ ya kan, itu orang-orang yang dalam keraguan ya kan. Nah terus di situ dikatakan bahwa mereka ini, manusia ini minta untuk dicabut kabut dukhonnya gitu. Nah tetapi Allah berkata, sesungguhnya aku telah turunkan Rasul untuk mengingatkan kalian, bahasanya gitu ya. Saya nggak ini versi saya aja. Artinya dukhon itu kan kejadiannya bukan di masa Rasulullah, di masa sekarang. Sedangkan Rasulullah pun mengeluarkan hadis kan. Artinya Rasul yang dimaksud itu apa gitu. Padahal kalian sudah diturunkan Rasul untuk dikasih tahu bahwa terjadi tentang adanya dukhonnya. Artinya Rasul itu kan utusan itu kan nggak harus nabi gitu kan. Ya bisa dia sosok Al-Mahdi itu sendiri, bisa sosok Mas Surya sebagai seorang juru bicara dalam arti pemberita, atau mungkin orang-orang spiritual lain yang mungkin sering ngasih tahu ke orang-orang sekitar hati-hati segala macam, atau ustadz atau ulama yang menjelaskan tentang bab dukhon, tetapi orangnya nggak menghiraukan. Nah, artinya dukhon yang dimaksud itu hakikat. Kalau kita bicara hakikat, bisa jadi itu adalah, kan katanya kan dijelaskan bahwa kabut tebal itu, sebentar Bong, Dana sudah masuk Bom, nanti gue lagi live dulu sebentar ya. Aman kasih tau Dika. Jadi gini, sorry saya potong sebentar. Jadi kabut dukhon itu secara hakikat itu bisa itu kabut yang menutupi hati manusia. Karena di hadisnya dikatakan begini, masuklah kalian ke dalam rumah, lalu masuk ke dalam kamar, lalu tutup dengan selimut. Itu juga kiasan. Semua yang dijelaskan oleh Rasulullah, oleh Allah, itu tuh semua itu perumpamaan, jangan ditelan mentah-mentah. Artinya gini, bukan berarti saya tuh harus yang saya katakan benar gitu, enggak ya. Artinya kita harus bijak, apakah ini siloka, perumpamaan atau apa gitu. Kalau ternyata memang ternyata ada hujan meteor yang sehingga katanya kalau jatuh terus ada suara yang keras sekali sehingga perempuan yang sedang dipingit pun akan keluar dari rumah gitu kan, istilah itu kan di hadisnya dikatakan seperti itu kan. Nah artinya karena peristiwa hujan meteor ini sampai sekarang belum ada,